Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ah, bajingan, kau curang, dasar pecundang. Maki Emma meringis kesakitan dan tubuhnya kini luruh ke lantai karena ia tidak sanggup untuk menopang tubuhnya lagi. Kedua kakinya terasa sangat sakit. Sedangkan Ruri setelah menghubungi seseorang, lalu ia mencari bantuan kepada beberapa security yang ada berjaga di restoran tersebut. Namun pada saat ia kembali, ia melihat bosnya sudah tersungkur di atas lantai. Bahkan para pengunjung yang ada di sana tidak ada yang membantu memisahkan perkelahian tersebut ataupun menolong bosnya. Dan ada beberapa pengunjung yang dengan tega merekam aksi duel tersebut. Aku memang bajingan dan aku akan melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang aku inginkan, ucap Anthony dengan sinis. Lalu ia menundukkan diri dan menarik rambut Emma hingga membuat pria gemulai itu mendongak ke atas mengikuti tarikan kuat tersebut. Cuih, Anthony meludahi wajah Emma, kemudian ia menepuk pipi Emma berulang kali. Kamu sangat menjijikkan, banci sepertimu tidak pantas untuk Vika, paham? Ucap Anthony dan menatap tajam Emma, sedangkan Emma mengetatkan rahangnya dan mengepalkan kedua tangannya. Kemudian ia membenturkan dahinya ke dahi Anthony dengan kuat, hingga membuat pria itu terhuyung ke belakang. Ruri berlari dan mengambil kursi yang ada di dekatnya, kemudian ia menghantamkan ke tubuh Anthony. Brak! Suara hantaman kursi ke tubuh Anthony terdengar sangat keras dan para pengunjung sampai histeris ketakutan. Dasar berdebah sialan, kamu yang pantas disebut banci. Apa tidak ada wanita lain hingga membuat dirimu ingin merebut istri orang? Maki Ruri setelah menghantamkan kursi itu. Hei, kalian semua, dengarkan aku. Jangan jadi pengecut dan jangan jadi penakut. Pria ini adalah pebinor dan ingin merebut istri temanku, ucap Ruri dengan lantang dan matanya menatap satu persatu pengunjung restoran yang tampak berkerumun. Sedangkan dua security yang sudah berada di sana tidak berani bertindak karena mereka mengenal Anthony Tumeric dan mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan mereka. Dasar pebinor! Mati saja ke laut sana atau tenggelamkan saja di Samudra Hindia. Hari gini jadi pebinor, jendes banyak say, mending cari jendes daripada rebut bini orang. Sepertinya harus dipotong tuh titiknya biar kapok. Terdengar suara makian dan sorakan dari para pengunjung yang ditujukan kepada Anthony. Dan para pengunjung yang sudah merekam aksi gulat itu pun langsung mengunggahnya di media sosial mereka masing-masing dengan judul Pebinor vs Suami Ganteng. Dan belum ada 1 menit video itu diunggah sudah mendapat viewers banyak dan alhasil video tersebut menjadi viral di media sosial. Kemudian ada beberapa pengunjung membantu Emmanuel berdiri dan mendudukannya di salah satu kursi yang ada di sana. Anthony mengetatkan rahangnya, lalu ia beranjak dan menghampiri Ruri. Kemudian mencengkram rahang Ruri dengan kuat. Beraninya kau mempermalukanku, desis Anthony terdengar sangat tajam di indera pendengaran Ruri. Cuih! Kali ini Ruri yang meludahi wajah Anthony, lalu tertawa sinis. Anggap itu balasan karena kamu telah meludahi temanku, ucap Ruri tanpa merasa takut sedikit pun. Anthony semakin mengeraskan rahangnya bersamaan ia mengeratkan cengkraman di rahang Ruri. Ruri bukannya merasa takut atau kesakitan, namun wanita itu justru tertawa terbahak. Anthony mengernyit heran ketika ia melihat wanita yang ada di cengkramannya itu tertawa seperti orang gila. Namun beberapa detik kemudian ada seseorang yang menepuk bahunya dan ia pun menoleh dengan cepat. Dan tanpa disangka, ia langsung mendapatkan bogem mentah dari orang yang tidak ia kenal. Buk!
Mati kau, sentak orang tersebut ketika melihat Anthony sudah tersungkur di atas lantai. Bangun bajingan, dari dulu aku diam, tapi untuk saat ini aku sudah tidak bisa diam lagi. Dasar keparat, amuk orang itu dan langsung mengangkat tubuh Anthony dengan satu tangannya, lalu melemparkan tubuh Anthony hingga menabrak dinding. Kondisi di dalam restoran tersebut semakin mencekam ketika melihat kehadiran seorang pria berbadan besar dan tangannya dipenuhi tato, dan para security pun segera membubarkan pengunjung demi keamanan mereka sendiri. Aura pria itu sangatlah mengerikan dan sangatlah kuat, sehingga siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. "Apa urusanmu, hah?" bentak Anthony, lalu bangkit dan menatap tajam pria yang ada di hadapannya itu. Rory segera menghampiri Emmanuel lalu memeluk bosnya itu. "Are you okay?" tanya Rory sangat cemas, lalu melepaskan pelukannya dan menatap cemas bosnya yang sudah terlihat pucat dan berkeringat dingin. Emma menggeleng pelan, meringis kesakitan. "Sepertinya kakiku patah. Entahlah, kedua kakiku tidak bisa digerakkan," ucap Emma pelan, dan salah satu tangannya terulur untuk meraba kakinya yang terasa sakit. "Thanks sudah menolongku," ucap Emma dengan tulus. Sedangkan Rory mengangguk lalu merogoh ponselnya yang ada di dalam tas. "Aku akan menghubungi keluargamu," ucap Rory ketika Emma menatapnya. "No, aku tidak ingin membuat istriku khawatir, apalagi Vika sedang mengandung," tolak Emma dan meraih ponsel Rory. Rory menggeleng pelan dan tidak habis pikir dengan bosnya itu karena dalam keadaan seperti itu masih memikirkan orang dicintainya. Sebegitu besar cinta Emmanuel kepada istrinya sehingga membuat Rory meneteskan air matanya lantaran ia terharu dengan sikap bosnya itu. "Jangan egois, keadaanmu saat ini parah dan keluargamu perlu tahu. Mereka akan sangat marah jika tidak mengetahui keadaan kamu yang seperti ini, termasuk Vika yang juga akan membencimu," jelas Rory memberikan pengertian. Emma terdiam sejenak dan ia berpikir, dan ia juga membenarkan ucapan Rory. Kemudian ia mengangguk dan menyerahkan ponsel itu kepada Rory lagi. Lalu Rory dengan cepat menghubungi istri bosnya. Kembali lagi ke Anthony. Pria berbadan kekar itu berjalan menghampiri Anthony dengan senyuman yang sangat mengerikan. Dan ada 2 security yang ingin melerai perkelahian tersebut. "Jangan ikut campur dengan masalah kami. Aku akan membayar kekacauan yang terjadi hari ini," tegas Anthony dengan nada sombong kepada 2 security tersebut. "Cih, apa kau tidak melihat wajahmu yang sudah penuh dengan lebam? Ternyata nyalimu sangat kuat ya," ucap pria itu dengan sinis. "Ya, jangan sebut aku Anthony jika mudah menyerah, berdebah sialan, siapa kau sebenarnya?" maki Anthony dengan lantang, dengan kedua mata yang melotot tajam. Kemudian ia maju beberapa langkah, lalu memberikan serangan kepada pria tersebut. Buk, serangan pertamanya mengenai wajah pria itu hingga membuat pria itu terhuyung namun tidak sampai terjatuh. "Hanya seperti ini kemampuanmu," ejeknya tersenyum sinis dan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Anthony semakin meradang dan akan melakukan serangan lagi, tapi kali ini pria itu menangkis dan membalas perbuatan Anthony. Buk, 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 pria tersebut menghajar habis-habisan wajah Anthony dan terakhir ia memelintir tangan Anthony ke belakang hingga patah. "Kretek, ah!" jerit Anthony ketika merasakan tulang tangannya remuk. "Rasakan, ini juga balasan untukmu karena sudah berani mencengkram wajah istriku," desis pria itu dengan geram. Dan tidak sampai di situ saja, lalu pria itu mendorong tubuh Anthony hingga tersungkur lalu menginjak tubuh Anthony berulang kali hingga membuat tubuh Anthony tergeletak tidak sadarkan diri. "Dasar lemah, Dedi,
"Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Ruri lalu berjalan cepat dan memeluk pria yang berstatus suaminya itu. "I'm okay sayang," ucapnya lalu mengurai pelukannya. "Ayo kita bawa banci itu ke rumah sakit." "Hih, berani kamu menghinanya," amuk Ruri. "Bercanda," ucapnya diiringi dengan kekehan pelan. Kemudian keduanya itu ingin membawa Emma ke rumah sakit, namun gerakan mereka terhenti ketika mendengar teriakan seseorang dari ambang pintu masuk restoran tersebut. "Apa yang kalian lakukan terhadap putraku?"